Pengertian agama dalam bahasa Indonesia yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yang erat hubungannya dengan agama Hindu dan Buddha, tetapi masih banyak beragam teori tentang agama. Salah satunya adalah bahwa agama itu berasal dari kata gam yang diawali dan diakhiri dengan huruf A. Gam sendiri berarti pergi, sedangkan berubah artinya ketika sudah diawali dan diakhiri dengan huruf A, yaitu agama yang berarti jalan. Sebuah agama pada umumnya melingkupi 3 unsur atau persoalan pokok. Jadi, sesuatu dapat disebut agama kalau telah memenuhi ketiga unsur ini, yaitu yang pertama adalah keyakinan atau creedal. Creedal adalah keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam. Yang kedua, peribadatan atau ritual. Peribadatan adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atas pengakuan dan ketundukannya. Yang ketiga, sistem nilai. Sistem nilai adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Dari segi sumbernya, agama itu dibagi menjadi 2, yaitu agama wahyu dan agama non-wahyu. Agama wahyu adalah agama yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dan disebarkan kepada umat manusia. Wahyu ini dapat berupa Alkitab, suhuf, dan lain-lain. Sedangkan agama non-wahyu adalah agama yang semata-mata hanya bersandar kepada seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dan berbagai aspeknya secara mendalam, seperti agama Buddha yang bersandar pada ajaran Siddhartha Gautama. Sedangkan agama menurut penyebarannya ini juga dibagi menjadi 2, yaitu agama misioneri dan juga agama non-misioneri. Agama misioneri adalah pemeluknya itu dituntut untuk dapat menyebarkan agamanya kepada umat manusia lainnya, sedangkan agama non-misioneri adalah pemeluknya itu tidak dituntut untuk menyebarkan agama tersebut kepada umat manusia lainnya, tapi hanya untuk di lingkungan tertentu saja yang menjadi tujuan misinya. Berkaitan dengan dimensinya, agama itu mempunyai 2 dimensi, yakni ajaran dan keberagaman. Agama sebagai ajaran adalah yang tertuang dalam kitab suci yang menjadi sumber rujukan bagi manusia, sedangkan keberagaman adalah perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada ajaran. Menurut Glock and Stark, pada tahun 1965, nomor 18 sampai nomor 38, dalam analisis yang berjudul Religion Commitment, keberagaman itu dibagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama ada dimensi ideologis, lalu intelektual, eksperiensial, ritualistik, dan konsekuensial. Berikut beberapa ulasan dari 5 dimensi tersebut. Yang pertama adalah dimensi ideologis. Dapat dilihat bahwa dimensi ideologis ini berkenaan dengan seperangkat kepercayaan yang memberikan premis eksistensial untuk menjelaskan Tuhan, alam, manusia, dan hubungan di antara mereka. Kepercayaan ini dapatnya berupa makna yang menjelaskan tujuan Tuhan dan peranan manusia dalam mencapai tujuan itu. Yang kedua ada dimensi intelektual. Dimensi ini mengacu pada pengetahuan agama apa yang tengah atau harus diketahui orang tentang ajaran-ajaran agamanya. Pada dimensi ini, perangkat apa yang digunakan dalam memahami agama, apakah menggunakan akal pikiran atau hati nuraninya, ataukah menyeimbangkan antara keduanya. Nah, pada dimensi ini juga seseorang akan menangkap aspek apa yang ia pahami, metodologi dan pendekatan apa yang kita gunakan untuk menangkap pesan-pesan moral Tuhan yang suci dan mutlak. Yang ketiga adalah dimensi eksperiensial, bagian keagamaan yang bersifat efektif, yakin, keterlibatan emosional dan sentimental pada pelaksanaan ajaran agama. Dimensi ini juga disebut sebagai religion feeling atau perasaan keagamaan, yang dapat bergerak dalam 4 tingkat. Yang pertama, konfirmatif atau merasakan kehadiran Tuhan atau apa saja yang diamatinya. Yang kedua, responsif, merasa bahwa Tuhan menjawab kehendaknya atau keluhannya. Lalu ekstatik, atau merasakan hubungan yang akrab dan penuh cinta dengan Tuhan, dan partisipatif atau merasa menjadi kawan setia, kekasih atau wali Tuhan dan menyertai Tuhan dalam melakukan karya ilahiyah. Yang selanjutnya adalah dimensi ritualistik, merujuk pada ritus-ritus keagamaan yang dianjurkan oleh agama
dan atau dilaksanakan oleh para pengikutnya. Dimensi ini meliputi pedoman-pedoman pokok pelaksanaan ritus dan pelaksanaan ritus tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam Islam disebut sebagai ibadah maqdah. Nah, yang terakhir adalah dimensi konsekuensial, merupakan wujud konkret dari dampak beragama yang berhubungan pada aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dimensi ini juga bisa kita sebut sebagai dimensi sosial dari keberagaman seorang. Dimensi ini juga menunjukkan implikasi sosial dari pelaksanaan ajaran agama. Fungsi agama. Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan yang begitu besar akan agama tidak hanya terjadi pada masa primitif dulu sebelum adanya ilmu pengetahuan, tetapi pada masyarakat modern setelah adanya ilmu pengetahuan, agama sangatlah berperan penting. Secara garis besar, fungsi agama bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, fungsi agama dari aspek personal, dan yang kedua, fungsi agama dari aspek sosial. 1. Fungsi agama dari aspek personal. Dari aspek personal, agama berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat individual, misalnya kebutuhan akan keselamatan, kebermaknaan hidup, pembebasan dari rasa bersalah, dan kekhawatiran menghadapi maut, serta kehidupan setelahnya. Fungsi agama dari aspek personal ada 7. Yang pertama, fungsi edukasi. Yang kedua, agama sebagai sumber moral. Yang ketiga, agama sebagai petunjuk kebenaran. Yang keempat, agama sebagai sumber informasi metafisika. Yang kelima, fungsi bimbingan rohani. Yang keenam, fungsi penyelamatan. Dan yang ketujuh, fungsi tabasyir dan inzar. Berikut beberapa ulasan dari ketujuh aspek personal. 1. Fungsi edukasi. Tak dapat disangkal bahwa agama memberikan edukasi kepada manusia melalui risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian secara terus-menerus dari generasi ke generasi disampaikan oleh para pembuka agama. Edukasi yang dilakukan agama itu berkaitan dengan edukasi moral, petunjuk kebenaran, dan informasi tentang alam gaib atau metafisika. 2. Agama sebagai sumber moral. Manusia sangat membutuhkan akhlak atau moral, karena moral begitu penting dalam kehidupan manusia. Moral memberikan informasi tentang perilaku yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan juga perilaku yang seharusnya dijauhi oleh manusia. Manusia tanpa moral pada hakikatnya adalah sama dengan binatang. Kehidupan manusia akan kacau balau karena manusia tidak lagi peduli tentang perilaku baik dan buruk, yang halal dan yang haram. Informasi tentang nilai moral itu bisa didapat manusia dari agama. Agama memberikan informasi tentang perilaku yang baik dan buruk. Agama juga memberikan informasi tentang kewajiban manusia untuk melakukan yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Agama memberikan informasi akan adanya ganjaran atau pahala bagi manusia yang melakukan perbuatan yang baik dan ancaman siksa bagi yang melakukan perbuatan buruk. 3. Agama sebagai petunjuk kebenaran. Manusia adalah makhluk yang senantiasa mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Salah satu objek rasa ingin tahu itu adalah apa yang disebut dengan kebenaran. Manusia dengan akalnya terus berupaya mencari tahu tentang kebenaran. Tapi sayang, sebegitu jauh usaha akal manusia untuk mencapai kebenaran itu tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Kemampuan akal hanya sampai kepada kebenaran nisbi atau relatif dan bukan kebenaran yang sesungguhnya. Pada akhirnya, agamalah yang mampu memberikan kebenaran hakiki yang sebelumnya gagal ditemukan oleh akal manusia. Agama adalah petunjuk kebenaran hakiki, bahkan agama itu sendiri adalah kebenaran. Kebenaran yang mutlak dan universal. 4. Agama sebagai sumber informasi metafisika. Akal manusia mungkin bisa menangkap dan memahami hal-hal konkret yang bersifat kasat mata. Tetapi untuk memahami hal-hal yang bersifat metafisika yang tidak terjangkau oleh panca indera, manusia tidak sanggup melakukannya. Masalah metafisika atau gaib seperti tentang Tuhan, hidup sesudah mati, surga dan neraka tidak mampu dipahami oleh akal manusia. Manusia hanya bisa menghayal atau paling tinggi menduga-duga dan tidak pernah mampu mengetahui perkara gaib tersebut. Ketika akal menyerah untuk mengetahui keberadaan alam metafisika atau gaib, agama hadir sebagai sumber informasi tentang hal gaib tersebut. Dengan agama, manusia bisa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan alam arwah, alam barzah, alam akhirat, surga dan neraka, dan tentang Tuhan dan segala sifatnya. 5. Fungsi bimbingan rohani. Agama mempunyai otoritas untuk melakukan pembimbingan dalam berbagai hal untuk meraih kebahagiaan dan menjauhkan dari segala malapetaka kehidupan. Manusia terdiri dari dua dimensi yang saling berkaitan, yakni dimensi jasmani dan rohani.
Agama bukan hanya memberi nutrisi jasmani manusia, namun juga memberi nutrisi rohani manusia untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Dampak perkembangan teknologi dan cepatnya arus informasi global sekarang ini membuat manusia mengalami dislokasi. Banyak manusia tidak tahu lagi posisinya dalam tatanan masyarakat. Jika mereka tidak memiliki pegangan iman yang kuat dalam kebingungan dan kebimbangan hidup, niscaya lari dari kenyataan dan beralih pada kesenangan materi yang bersifat negatif, sifatnya menggoda dan sementara atau fatamorgana. Bila ditelusuri secara substantif dengan menggunakan analisis agama, mental yang tidak sehat tersebut diakibatkan oleh hati yang sakit, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada murghah, apabila ia baik akan baiklah tubuh seluruhnya, dan apabila ia rusak, rusaklah tubuh seluruhnya. Ketahuilah dia itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang mencari obat kegelisahan hati, namun tidak menemukannya karena mereka meninggalkan agama, bahkan kitab sucinya diganti dengan sesuatu yang bersifat materi. Mereka senantiasa lari ke tempat yang dilarang oleh agama untuk mengobati penyakitnya, tapi tidak menemukan apa-apa, bahkan semakin parah. 6. Fungsi penyelamatan. Kehidupan manusia penuh dengan masalah yang tidak mudah dipecahkan oleh indera dan akal pikiran. Peristiwa kematian, bencana alam, dan berbagai problem yang tak mampu diatasi menunjukkan keterbatasan dan kelemahan esensial pada diri manusia. Agama memberi jalan untuk memperoleh keselamatan, mengatasi berbagai krisis, dan mampu memenangkan pertarungan melawan kemungkaran, kezaliman, dan segala bentuk ketidakadilan. Tuhan memberikan jalan keselamatan apabila manusia menjalankan ajaran agama dengan baik dan konsisten. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan agar Tuhan mau hadir dalam kemelut dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, misalnya melalui doa, zikir, dan amalan-amalan lainnya yang diajarkan oleh agama. 7. Fungsi tabasyir dan inzar. Sudah menjadi ciri dalam kehidupan, selalu ada pasangan berlawanan, ada laki-laki dan perempuan, ada siang dan malam, ada ganjaran dan hukuman. Begitu pula dengan fungsi agama, ada tabasyir atau kabar gembira dan ada inzar atau peringatan. Agama memberi kabar gembira kepada semua orang yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik untuk mendapatkan pahala. Hal ini dimaksudkan sebagai penguat untuk senantiasa tetap dalam posisi itu, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Sementara peringatan ditunjukkan kepada orang yang tidak mau peduli terhadap ajaran agama dan membiarkan dirinya dalam kesesatan. Terdapat dua jalan yang membentang, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Agama datang mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan menghindar dari jalan kesesatan. Dengan demikian tidak ada pelampiasan tanggung jawab ketika manusia berhadapan dengan pengadilan di hari penegakan hukum di akhirat. Para pembawa risalah agama telah dengan tegas menyampaikan kabar gembira atau tabsyir dan peringatan atau inzar ini kepada seluruh umatnya. 2. Fungsi agama dari aspek sosial. Dari aspek sosial, agama berfungsi memberi penyadaran tentang peran sosial manusia dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Fungsi agama dari aspek sosial ada 3. Yang pertama fungsi ukhuwah, yang kedua fungsi kontrol sosial, yang ketiga fungsi penyadaran peran sosial. Berikut beberapa ulasan dari aspek sosial. 1. Fungsi ukhuwah. Salah satu kecenderungan sosial manusia adalah berafiliasi atau berkelompok sesuai dengan identitas yang dianggapnya dapat memberikan keterwakilan. Kelompok yang terbentuk atas identitas yang sama disebut sebagai kesatuan sosiologis. Misalnya, dalam masyarakat, kesatuan sosiologis yang terbentuk karena kesamaan darah, etnis, ideologis, kesatuan iman keagamaan, dan lain-lain. Dari sekian kesamaan yang menjadi dasar kesatuan ideologis itu, kesamaan iman keagamaan menjadi ikatan yang tertinggi yang dikenal manusia di dunia. Hal ini terjadi karena dalam ikatan kesamaan iman keagamaan ini, manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya, melainkan totalitas pribadinya diserahkan dalam satu keintiman yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang diyakini bersama. Kesatuan sosiologis atas dasar kesamaan iman keagamaan membentuk kohesi yang sangat kuat karena di dalamnya terkait dengan hal-hal sakral dan metafisis. Agama mempersaudarakan antara sesama manusia seiman, apapun etnis, bahasa, atau warna kulitnya. 2. Fungsi kontrol sosial.
Dalam sebuah komunitas agama, seringkali ada anggota yang bersikap dan berperilaku menyimpang dari aturan, baik disengaja maupun tidak disengaja karena kebodohannya, sehingga diperlukan adanya kepedulian bersama untuk menjaga aturan-aturan agama agar tidak dilanggar oleh anggota komunitas tersebut. 3. Fungsi penyadaran peran sosial. Tidak dapat disangkal bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Ketika seorang manusia mempunyai kemampuan, wajar apabila diminta kesadarannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dalam kehidupan sosial. Kenyataan lain yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa ada anggota masyarakat yang kurang beruntung karena kondisi mereka yang terpuruk dalam kemiskinan, yakni yatim piatu, jompo, tawanan perang, korban bencana alam, dan orang-orang lemah secara finansial, fisik maupun psikis. Agama datang untuk menyadarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, disantuni, dan dibimbing. Penyadaran peran sosial itu misalnya dengan adanya kewajiban yang diberikan agama kepada orang yang mampu untuk berbagi dalam bentuk infak dan zakat, menyantuni anak yatim, atau tidak menghardik orang yang meminta-minta. Agama menyadarkan kepada mereka bahwa dalam harta yang mereka kuasai ada hak orang miskin yang harus mereka tunaikan. Keanekaragaman pemahaman dan sikap beragama. Tidak terkecuali dalam bidang agama, terdapat banyak perbedaan pendapat dan pemahaman manusia dalam memahami serta menafsirkan ajaran agama. Perbedaan pendapat dalam bidang agama tidak hanya terjadi dalam hal-hal yang bersifat masalah fikih. Beberapa fakta sejarah menunjukkan bahwa perbedaan juga terjadi dalam berbagai aspek agama, seperti dalam bidang pemahaman akidah, penafsiran Al-Quran, dan dalam bidang hadis. Perbedaan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin bisa dipungkiri oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menjadikan manusia mempunyai satu agama atau satu pemahaman agama, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan itu. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan manusia berbeda-beda untuk menguji siapa di antara manusia yang paling bertakwa dalam klaim keimanannya. Sejatinya, toleransi merupakan bentuk sikap pertengahan dari persinggungan yang terjadi di antara manusia dalam memenuhi kebutuhan dan haknya. Semua agama yang ada di muka bumi ini, muatan inti ajarannya adalah kebaikan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan ketidakbaikan, sehingga kebaikan senantiasa bersifat universal. Namun di sisi lain, setiap pemeluk agama harus menyadari bahwa nilai kebenaran setiap agama tidaklah seuniversal nilai kebaikan. Kebenaran setiap agama menjadi sangat subjektif dan setiap pemeluk agama akan selalu mengklaim bahwa ajaran agamanya adalah ajaran yang paling benar. Maka dalam hal inilah diperlukan kebesaran hati setiap pemeluk agama untuk dapat memahami konsep kebenaran dalam agama ini. Ketika kita berbicara kebenaran, maka sikap yang akan lahir adalah klaim kebenaran. Setiap muslim tidak akan beribadah menurut ajaran agama lain. Begitupun pemeluk agama yang lain tidak akan beribadah menurut ajaran agama kita. Prinsip ini telah dengan sangat indah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kafirun yang ayat 1-6 yang isinya secara tegas bahwa seorang muslim tidak akan pernah menerima kebenaran dan keyakinan di luar agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.
Setiap muslim tidak akan beribadah menurut ajaran agama lain. Begitupun pemeluk agama yang lain tidak akan beribadah menurut ajaran agama kita. Prinsip ini telah dengan sangat indah dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang isinya secara tegas bahwa seorang muslim tidak akan pernah menerima kebenaran dan keyakinan di luar Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberi contoh kepada kita semua. Pada masa hidupnya, toleransi antar umat beragama beliau gambarkan dalam hubungan jual beli dan saling memberi dengan non Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak enggan untuk menerima hadiah apapun dari umat lain. Perbedaan pendapat berkaitan dengan pemahaman agama Islam itu bisa muncul karena sebab-sebab sebagai berikut. 1. Perbedaan qiraat atau bacaan. Al-Quran diterima oleh para sahabat tidak dalam satu tipe qiraat saja, melainkan dalam berbagai bentuk qiraat. Banyaknya tipe qiraat ini turut serta dalam menciptakan perbedaan pendapat ulama dalam hukum Islam. 2. Tidak mengetahui adanya hadis Nabi. Para sahabat berbeda intensitasnya dalam berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berbeda dalam mengetahui hadis-hadisnya. Ada sahabat yang mengetahui banyak hadis, sebaliknya ada sahabat yang hanya mengetahui sedikit hadis. 3. Ragu-ragu akan kesohihan sebuah hadis. Para ulama tidak langsung mengamalkan hadis yang mereka dapatkan tanpa terlebih dahulu meneliti kesohihannya. Perbedaan dalam menghukumi kesohihan hadis menyebabkan perbedaan dalam hukum fikih. 4. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks. Sebagaimana diketahui, teks Al-Quran dan hadis tidak disajikan dalam bentuk satu tipe saja, melainkan dalam banyak tipe. Ada teks yang qat'iyud dalalah dan ada teks yang zanniyud dalalah. Akibatnya ulama berbeda dalam menentukan makna yang paling tepat menurut keyakinan masing-masing. Perbedaan dalam menentukan makna yang tepat mengakibatkan perbedaan dalam hukum fikih. 5. Pertentangan antar dalil. Dalam sebuah permasalahan, tidak jarang terdapat banyak dalil yang kadang terlihat saling bertentangan. 6. Perbedaan kaidah istinbat hukum. Para ulama mazhab memiliki kaidah istinbat hukum masing-masing. Misalnya, mazhab Hanafi menggunakan metode istihsan, sedangkan mazhab Syafi'i tidak menggunakannya. Dalam menyikapi perbedaan pemahaman keagamaan, semua kalangan harus mau untuk mengedepankan rasa keikhlasan, kejujuran, dan kelapangan dada, serta saling memahami kapasitas serta posisi masing-masing. Dengan cara ini diharapkan kehidupan yang harmonis dapat tercipta dan tetap terjaga dengan baik.